Gitu lampunya makin terang, Betul. makin mantap, makin kilat, cantik pokoknya. Oke, balik lagi ke channel YouTube-nya Yong Motor Jakarta Selatan bersama gua Noval. Pastinya ada di Yong Motor Jakarta Selatan atau di SPD Jakarta. Nah, kebetulan di sini lagi ada yang spesial karena kita garap mobilnya CEO HSS atau Paris Fernandes. Mobilnya ada BMW X10. Kemarin ini mobil baru beres wrapping sama pengerjaan di bagian interior. Kemarin tuh pengerjaannya di Hardy Classic. Jadi kemarin nih sebenarnya project leader atau projectnya ini dari Om Roy Ricardo. Dia yang ngarahin mau yang digarap apa aja. Nah, kebetulan setelah interior, wrapping, lanjut ke bagian lampu, mempercayakan ke Yong Motor Jakarta Selatan. Kita bahas sebentar yang bakal di-upgrade. Sebenarnya konsepnya juga nggak macem-macem, nggak yang aneh-aneh, tetap OM look, cuma cahayanya aja yang supaya lebih tebal. Cukup simpel aja, ganti proyektor aslinya kita copot, kita ganti dengan yang biled aftermarket. Untuk produknya nanti kita lihat. Paling penambahan di bagian DRL nanti kita bikin lebih modern sedikit. Ini mobil sebenarnya udah ganteng banget, warna udah apa ya, nardo grey kalau nggak salah, apa abu-abu battleship grey. Nah, ditambah velg hitam, udah ganteng banget nih, udah ala-ala mafia. Pas keluar, wah, petinju ya kan, ngeri banget. Nah, kita sekalian mau update pengerjaan di workshop SPD Jakarta dan Yong Motor Jakarta Selatan. Di sini ada Range Rover Vogue. Sedang pengerjaan di bagian layar. Nih, layar-layar mobil seumuran ini emang udah waktunya untuk di refresh nih. Di sini ada Mas Vepnu asal Pemalang, lagi proses pembongkaran bagian TV belakang atau layar belakang si Range Rover ini. Tuh, kita pengerjaannya juga hati-hati, nggak sembarangan, pastinya profesional. Setelah Range Rover ini kita ada Delica. Delica ini dia cleaning mica speedometer. Kayaknya udah selesai pengerjaan ya. Ini udah dikunci. Speedometernya tadinya berjamur. Nah, sekarang udah clean lagi, udah bersih lagi tanpa harus ganti speedometer. Terus di sini di samping mobilnya Paris ada Jazz. Ini wiring atau rewiring. Jadi sebelumnya mobil ini udah upgrade macam-macam. Cuma dari wiringnya ada yang salah, jadi ada wiring yang terbakar. Nah, di kita bisa kita rapikan, sekaligus kita upgrade kabel setnya pakai kabel set Power Plus. Gitu. Nah, ini udah proses pengerjaan nih sampai ke dalam-dalam. Kenapa sampai dalam-dalam, Ri? Ini kebakar. Nih, bisa dilihat nih. Jadi ini nempel satu kabel jadi sampai dalam. Kabel apa tuh? Dari saklar. Saklar yang aksesoris. Ini karena fuse-nya diganti jadi kebesaran. Jadi fuse yang original diganti karena banyak variasinya kan di mobil ini. Oh. Jadi diganti yang lebih besar. Akhirnya nggak kuat. Kabelnya yang kalah. Karena triggernya ke sini. Iya, triggernya dari lampu kota. Oh, ACC-nya ngambil strumnya dari lampu kota. Nah, ini bahayanya kalau pasang aksesoris yang nggak proper. Pastinya kalau kebakar, untung itu masih kabelnya aja yang terbakar. Kalau sampai keluar api, semobil-mobil hangus, nah itu yang bahaya. Jadi buat kalian yang mau pasang variasi, pastikan ke bengkel yang recommended atau yang pemasangannya sudah proper. Nah, di sini ada Mas Wisnu Santika. Tapi di sini dia nggak nge-DJ, di sini dia lagi pasang aksesoris mobil Veloz. Ini jadi mobil customer kita, kayaknya baru beli mobil ini, baru beli, jadi unit baru ke kita itu pasang fog lamp sekaligus aksesoris. Jadi ada beberapa aksesoris yang dipasang seperti DRL tambahan di bagian cover fog lampnya. Terus juga ada di sini emblem Toyota yang besar. Ini kayak Toyota Hilux apa ya? Oh iya, ini kayak Toyota, lebih kayak Land Cruiser nih, Land Cruiser. Ganteng banget ini, Toyota, gede banget ini. Apapun itu yang bisa dipasang di mobil kita bisa lah pokoknya. Terus balik lanjut ke sini ada mobil Ciwenda, ini langganan kita. Habis maintenance
Nah, di sini ada mobil yang cukup spesial juga, Abarth 695. Penyakitnya itu ada di bagian speedometer yang kedap-kedip, dia standby lah. Modelnya kalau di Innova atau di Fortuner itu speedometernya standby, jadi kadang mati, kadang hidup, kadang kedip-kedip. Ini mobil cukup spesial, kecil tapi auranya nggak sembarangan ya, karena ada tributo Ferrari 695. Nah ini yang bikin spesial. Mungkin itu dulu, nanti kita update lagi pengerjaan dari headlampnya si Paris. Pop. Nah, ini kita udah masuk ke ruangan dapur kotornya Young Motor Jakarta Selatan. Jadi ini headlamp BMW F10-nya sudah dicopot, punya Om Paris Fernandes, ini udah dicopot. Nah, ini seperti biasa BMW itu bagian lensa bagian dalam itu dummy. Jadi cuma bohong-bohongan. Nah, proyektornya ada di bagian sisi luar. Ini udah termasuk high beam, udah termasuk low beam juga. Jadi nanti proyektor ini yang bakal kita copot, terus kita ganti pakai proyektor biled. Nah, produknya kita pakai apa? Nih, produknya. Kita pakai Osram CBI All Season Twin. Kenapa Twin disebutnya? Karena di sini terdapat dua lensa tambah. Jadi biasanya kan lensa satu bulatan aja. Nah, di sini ada satu bulat ditambah dengan dua lensa tambahan. Nah, ini disebut All Season Twin. Nah, ini yang udah dibongkar bagian headlampnya. Nih, biasanya nih penyakit-penyakit BMW seperti biasa ya, penyakit Eropa nih pada rapuh-rapuh nih. Bisa dilihat bagian kabel-kabelnya rapuh atau getas ya karena usia juga. Nah, ini yang dibilang tadi lensa bohongan. Karena ini benar-benar bohongan atau dummy. Bisa dilihat bagian belakang, ini kan ada lensa nih, kayak lensa proyektor. Kita lihat bagian belakangnya, nah ini cuma cover ternyata. Tuh, cuma baut cover saja. Jadi kalau mau dibikin double proyektor itu bisa. Ini bagian proyektornya udah dicopot, udah dibongkar. Nah ini kita udah coba fitting. Jadi nggak perlu custom yang ekstrim. Nah ini cukup PNP nih. Ini bracket bawaannya dari si proyektor bawaan asli nih kita copot. Nah kita masukkan aja Osram. Langsung plug tuh dibaut semua, nggak ada yang pakai lem-leman, semuanya PNP, plug and play, bukan paksa tuh. Nah di sini ada Mas Pidri Siahaan, ini dari Serang, dia lagi upgrade proyektor punyanya Vario KZR, pakai produknya Xerox. Terus kita pakai bracket juga karena kemarin udah coba pakai custom atau bobok itu kurang maksimal, jadi kita pakai bracket. Kendalanya apa, Pidi? Kendalanya kita harus sesuaikan dan harus rapih, jadi biar nggak terlalu kelihatan bolong. Jadi apapun pengerjaannya kita harus rapi, Rapi. pinter. Oke, lanjut lagi. Sekarang udah di tahap finishing atau di tahap akhir karena mobilnya Paris sekarang udah beres. Headlampnya udah terpasang rapi, body bumper juga nggak ada kendala ataupun yang mengkang-mengkang, megar-megar nih. Udah rapet lagi semua, udah rapi. Terus juga yang kelihatan beda pastinya ada di bagian DRL karena DRL-nya kita pakai model diamond cut gitu nih. Lekukan-lekukannya bentuknya, teksturnya jadi nggak cuma Mika aja, biasanya kan sebelumnya cuma bulat. Nah ini sekarang modelnya hexagon jadi lebih modern. Nah ini udah terpasang. Ini lampunya bisa diganti-ganti warnanya. Ini sekarang lagi merah. Mau warna-warni RGB bisa, tapi kita saranin warna putih atau warna kuning aja. Itu kelihatan lebih simple. Nah nggak cuma dari DRL-nya aja, kita juga upgrade di bagian housing atau frame-nya. Karena ini frame-nya aslinya itu chrome. Sedangkan yang frame luarnya ini itu warna abu-abu. Nah kita bikin semuanya full black itu, kecuali bagian ini ya, karena ini putih itu kalau dibikin hitam semua jadi takutnya mati. Jadi ini putihnya tetap standar, tetap OM nya. Terus ada list chrome kecil. Ini sengaja kita nggak hitamin juga karena untuk mempermanis ya, nggak terlalu monoton.
kita upgrade di bagian proyektor. Nih, bisa dilihat sekarang proyektornya itu ada 2 laser. Karena ini pakai Osram All Season Twin. Tuh, jadi ini penyempurnaan dari All Season sebelumnya yang cuma 1 lensa laser aja. Nah, coba kita spill ya nih, kita tes cahayanya. Oh. Lihat cut off-nya. Nah, ini karakter lensanya udah bisa dilihat tuh, walaupun dia 2 lensa, tapi tetap yang nitik itu cuma 1, tapi lebih tebal dan ada lebih ke kuning, yaitu buat rain breaker sih ya. Ini kepake banget ketika kita jalan untuk jarak jauh. Jadi misalkan Paris mau pulang kampung pakai ini, itu cocok banget. Udah cocok banget buat dipakai ke luar kota, apalagi luar pulau. Paling itu aja. Ini mobil udah keren banget, dari body yang habis di wrapping, interior yang udah habis diganti kulitnya juga, di retrim. Kayaknya ini fitmentnya aja sih, paling tinggal dikoreksi, dibikin lebih ceper dikit biar manis tuh, kayaknya asik sih. Nah, buat lampunya juga udah pastinya jauh lebih keren dari sebelumnya, karena udah kita upgrade sesuai maunya Om Roy yang pengen dibikin mobilnya lebih modern. Halo Bang Paris, Siapa Bangku? gimana ngelihat mobilnya udah di-upgrade perlampuan ini? Waduh, jadi mantep kali. Mobilnya lampunya jadi kilat. Oke. Udah gitu dia jadi apa ya? Keren gitu, ada liris apa ya kalau bisa dibilang DRL, ada DRL. apa? DRL. Di RL-nya itu udah gitu lampunya makin terang, Betul. makin mantap, makin kilat. Cantik pokoknya. Oke, pesan-pesannya buat Young Motor Jaksel kira-kira gimana nih? Pokoknya untuk yang motor Jaksel keren. Makasih udah bikin puas orang yang datang kemari sama hasilnya, dan the best lah, pertahankan dan mantap pokoknya, mantap. Oke. Ditunggu project mobil selanjutnya. Pokoknya ya nanti kita kemarin lagi sama Bang Roy, karena ini semua memang Roy Sengkuni lah yang punya barang, tapi yang motor the best, mantap. Oke, thank you Bang.